Karena suamiku miskin, ibu tak mau menganggapku lagi. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Namaku Iza. 2 tahun yang lalu, aku membuat keputusan yang mengubah hidupku selamanya. Aku menikah dengan pria yang tidak pernah mendapatkan restu dari keluargaku. Namanya Mas Fikri, seorang pria yang sederhana, sangat jauh dari kriteria suami ideal yang selalu dibayangkan oleh ibuku. Pekerjaannya hanya sebagai tukang parkir di rumah sakit tempat aku bekerja, sedangkan aku seorang perawat yang sudah menempuh pendidikan tinggi dan memiliki pekerjaan yang tetap. Dianggap pantas mendapatkan suami yang lebih berkelas, seorang dokter, mungkin, atau pria yang berkarir di perusahaan besar dengan jas rapi dan gaji yang menggiurkan, daripada dengan tukang parkir seperti Mas Fikri. Namun hatiku berkata lain. Ketika pertama kali bertemu dengan Mas Fikri, ada sesuatu yang berbeda dengan dirinya. Sesuatu yang tak bisa kuukur dengan pekerjaan atau status sosial. Mas Fikri adalah pria yang selalu tersenyum. Meski kehidupan tidak memberikannya banyak kemudahan, ia memiliki kebaikan hati yang tulus dan keteguhan dalam menghadapi segala kesulitan. Tak butuh waktu lama bagiku untuk jatuh cinta pada sifatnya yang sederhana namun tegar. Meski hidupnya penuh dengan keterbatasan, ia tak pernah mengeluh, dan itu membuatku merasa bahwa dialah orang yang tepat untuk menemaniku menjalani sisa hidupku. Kami menikah secara sederhana, tidak ada pesta megah, tidak ada tamu-tamu penting yang hadir, hanya keluarga dekatku dan beberapa teman. Namun meskipun sederhana, hari itu seharusnya menjadi hari yang paling bahagia dalam hidupku. Sayangnya, kebahagiaan itu sedikit ternoda oleh tatapan dingin dan kata-kata pedas dari ibuku. Sejak awal, ibuku tak pernah setuju dengan pernikahan kami. Dia menganggap Mas Fikri tak layak, bahkan tak segan-segan menyebutnya sebagai beban dalam hidupku. Seorang tukang parkir yang tak punya masa depan, itu menurut ibuku. Dengar Iza, kata ibuku suatu malam, kamu bisa dapat pria yang lebih baik dari dia. Jangan buang hidupmu untuk seseorang yang hanya bisa membawamu ke bawah. Bagaimana kamu bisa membesarkan anakmu dengan uang dari tukang parkir? Aku hanya bisa diam. Setiap kali ibuku berbicara seperti itu, hatiku terluka. Tapi aku tahu bahwa Mas Fikri bukanlah seperti apa yang ibu pikirkan. Dia pria yang bekerja keras, yang meskipun sederhana, selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Aku percaya, selama kami saling mencintai dan bekerja sama, kami bisa mengatasi semua kesulitan yang ada. Namun kenyataan tidak semudah itu. Selama hampir 2 tahun pernikahan kami, aku menghadapi cemoohan dan hinaan tidak hanya dari ibuku, tapi juga dari tetangga dan saudara-saudaraku. Mereka menganggapku bodoh karena memilih hidup dengan pria yang secara ekonomi tak sepadan denganku. Setiap kali kami bertemu di acara keluarga, mereka selalu membandingkan Mas Fikri dengan suami-suami yang lain yang memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang lebih besar. Di tengah semua tekanan itu, hanya satu hal yang membuatku tetap bertahan. Mas Fikri dan anak kami, Tika. Aku masih ingat dengan jelas hari ketika pertama kali bertemu dengan Mas Fikri di lahan parkir kecil di rumah sakit tempatku bekerja. Saat itu aku baru saja selesai shift malam, lelah dan ingin segera pulang. Sinar matahari pagi mulai muncul, perlahan menghangatkan suasana. Namun suasana hatiku masih terbalut kepenatan. Saat aku menuju motorku, aku melihat seorang pria dengan senyum ramah berdiri di dekat pintu masuk lahan parkir. Seorang tukang parkir. Aku hanya memperhatikannya dari kejauhan, tapi ada sesuatu dalam caranya tersenyum dan menyapa setiap orang yang lewat yang menarik perhatianku. Itu bukan senyum yang basa-basi, ada ketulusan yang terasa nyata. Sesuatu yang membuatku, entah bagaimana, ingin tahu lebih banyak tentangnya. Selamat pagi Mbak, baru pulang shift malam ya? Sapanya suatu pagi, ketika aku mengambil motor di tempat parkir. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum kecil. Saat itu, percakapan kami hanya sebatas sapaan singkat. Tapi entah kenapa, setiap kali bertemu dengannya, aku merasa ada kenyamanan yang sulit dijelaskan. Seiring berjalannya waktu, obrolan-obrolan singkat kami mulai berkembang. Awalnya hanya sekedar basa-basi tentang kesibukan pekerjaan. Namun lambat laun, aku mulai merasa senang berbicara dengannya.
Mas Fikri selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak pernah memotong pembicaraan, dan cara dia merespon setiap kalimatku membuatku merasa dihargai. Suatu hari, di tengah obrolan kami yang biasanya riang, Mas Fikri tiba-tiba bercerita tentang masa lalunya. Awalnya aku tak menduga bahwa pria yang setiap hari kulihat sebagai tukang parkir sederhana memiliki cerita hidup yang begitu berat. Dulu aku punya usaha peternakan ayam, Zah, katanya dengan nada tenang. Tetapi aku bisa merasakan ada kepedihan tersembunyi di balik kata-katanya. Usaha itu lumayan besar untuk ukuran desa dan sempat memberikan penghasilan yang cukup untuk keluargaku. Tapi semuanya berubah ketika wabah menyerang peternakanku. Aku terdiam, mendengarkan cerita yang semakin dalam. Matanya berkaca-kaca saat ia melanjutkan ceritanya. Seluruh ternakku mati dalam semalam, Zah. Ribuan ayam seharusnya siap kupanen. Tapi aku kehilangan segalanya. Bukan hanya uang tapi juga harapan. Hutangku menumpuk dan aku tak bisa menutupi kerugian itu. Tak lama setelah itu, ayahku juga jatuh sakit. Uang yang biasanya kupakai untuk merawat ayam terpaksa kugunakan untuk biaya pengobatannya. Tapi ternyata itu tidak cukup. Suara Mas Fikri semakin pelan, seperti menahan emosi yang mendalam. Ayahku akhirnya meninggal dunia karena tidak bisa mendapatkan perawatan yang layak. Setelah itu, keluargaku juga pergi. Kakak-kakakku tidak lagi mau berhubungan denganku. Ibuku juga diajak mereka karena mereka menganggap aku pembawa kesialan. Aku terperangah mendengar cerita Mas Fikri. Tak pernah kusangka bahwa pria yang selalu tersenyum dan nampak kuat itu ternyata menyimpan luka yang begitu dalam. Kehilangan bukan hanya bisnisnya, tetapi juga keluarganya. Namun ia tidak pernah mengeluh. Tidak ada amarah dalam suaranya saat ia menceritakan pengkhianatan keluarganya. Hanya ada kesedihan yang tertahan. Lalu bagaimana kamu bisa menjadi tukang parkir? Tanyaku. Penasaran bagaimana ia bisa bangkit dari keterpurukan setelah kehilangan begitu banyak. Saat itu aku benar-benar tidak punya pilihan, Zah. Aku butuh uang untuk bertahan hidup, untuk sekedar makan dan membayar hutang-hutangku. Tawaran menjadi tukang parkir datang dari teman lamaku. Dan meski awalnya aku ragu, aku memutuskan untuk menerimanya. Aku tidak bisa memilih pekerjaan yang ideal pada saat itu. Tapi aku bersyukur masih ada yang mau menolongku, memberiku kesempatan untuk bangkit meski dari bawah. Aku terdiam sejenak, mencerna semua yang baru saja ku dengar. Mas Fikri adalah orang yang tidak pernah menyerah pada keadaan. Meski takdir telah menghancurkan hidupnya, di tengah kesedihan dan keterpurukan, dia tetap memilih untuk bekerja, untuk bertahan. Itulah yang membuatku semakin tertarik padanya. Sejak saat itu, obrolan kami menjadi lebih akrab. Aku sering menyempatkan diri untuk berbincang dengannya. Setiap kali shift kerjaku selesai, hanya untuk sekedar berbagi cerita atau mendengarkan kisah hidupnya yang penuh dengan perjuangan. Perlahan, aku mulai menyadari bahwa ada perasaan yang berbeda setiap kali aku bertemu dengan Mas Fikri. Bukan hanya rasa simpati, tapi juga kekaguman dan mungkin cinta. Namun cinta itu datang dengan tantangan yang besar. Aku tahu bahwa keluargaku, terutama dengan ibuku, tidak pernah menerima pria seperti Mas Fikri dalam hidupku. Ibuku selalu menginginkanku menikah dengan pria yang berpendidikan, berkarir, dan penghasilan yang stabil. Sesuatu yang tidak dimiliki oleh Mas Fikri pada saat itu. Meskipun begitu, hatiku telah jatuh pada pria yang sederhana, yang mungkin tidak punya banyak harta, tetapi memiliki hati yang penuh kasih dan keteguhan. Aku tahu, mungkin sulit bagimu, Iza, ucap Mas Fikri suatu hari. Seolah bisa membaca pikiranku. Aku hanya tukang parkir, dan aku mengerti kalau keluargamu pasti menginginkan yang terbaik untukmu. Tapi aku ingin kamu tahu, Zah, aku mencintaimu. Dan meskipun kita harus menghadapi banyak rintangan, aku akan selalu berusaha untuk membuatmu bahagia. Kata-katanya menembus hatiku, dan aku hanya bisa terdiam, merasa haru sekaligus ragu. Bagaimana aku bisa memilih antara cinta dan tuntutan keluargaku? Di satu sisi, aku mencintai Mas Fikri. Tapi di sisi lain, aku tahu bahwa keluargaku tidak akan pernah merestui hubungan ini. Hari-hari berlalu dan perasaan cintaku pada Mas Fikri semakin tumbuh. Meski bayangan penolakan keluargaku terus menghantui pikiranku. Namun di satu titik, aku harus membuat keputusan. Keputusan yang mungkin akan mengubah seluruh hidupku. Dan keputusan itu aku buat dengan sepenuh hati. Memilih untuk bersama pria yang meski hidup dalam keterbatasan, selalu memberikan cinta yang tulus.
Hari itu ketika aku membawa Mas Fikri untuk bertemu dengan keluargaku, aku anggap sebagai salah satu momen yang paling menegangkan dalam hidupku. Aku tahu betul apa yang akan terjadi, terutama dengan ibuku, yang selalu punya ekspektasi tinggi tentang siapa yang pantas menjadi bagian dari keluarganya. Sejak kecil, ibu selalu mengatakan bahwa aku harus memilih pasangan yang bisa memberiku kehidupan yang layak. Seseorang yang memiliki karir baik dan bisa mengangkat derajat keluargaku. Dan Mas Fikri, seorang tukang parkir, jelas bukan pria yang ada di dalam bayangannya. Kami bertemu di ruang tamu, yang biasa menjadi tempat pertemuan keluarga. Ibuku duduk di kursi sambil memandangi kami berdua dengan tatapan yang penuh kebencian. Ayahku, meskipun lebih tenang, tidak bisa menyembunyikan raut wajah yang terkejut. Melihat calon menantunya bukanlah sosok yang sesuai dengan harapan mereka. Ketika Mas Fikri memperkenalkan diri dengan sopan, suaranya tenang namun penuh kejujuran. "Ibu, Pak, perkenalkan saya Fikri." "Oh, kamu yang namanya Fikri, yang diceritakan oleh putriku," kata ibuku dengan sinis. "Iya, Bu," jawab Mas Fikri sambil menundukkan kepalanya. "Oh iya, kamu kerja apa sekarang?" tanya ibuku lagi. "Saya hanya jadi tukang parkir, Bu, di rumah sakit Iza bekerja," kata Mas Fikri dengan malu. Kata-kata Mas Fikri membuat mata ibuku terbelalak. Ia memandang Mas Fikri dari ujung kepala hingga kaki, seolah menilai setiap bagian dari dirinya. Lalu, tanpa basa-basi, ia langsung menjawab dengan nada dingin. "Walah, seorang tukang parkir toh. Iza, apa kamu nggak salah? Kamu kan bisa saja memilih pria yang lebih baik dari ini. Kamu kan seorang perawat, seharusnya masa depanmu cerah. Tapi kenapa kamu kok malah memilih gembel kayak dia?" Aku merasa hatiku hancur. Sebelumnya, aku sudah menduga reaksi ini. Tapi mendengar ibuku berbicara dengan nada yang penuh penolakan, membuat dadaku terasa sesak. Aku menggenggam tangan Mas Fikri dari bawah meja, berharap bisa memberikan dukungan meski suasana semakin tegang. "Ibu," aku mencoba menjawab dengan suara pelan tapi tegas. "Aku mencintai Mas Fikri, Bu. Dia mungkin tidak punya pekerjaan hebat atau kekayaan, tapi dia punya hati yang baik, Bu. Dia selalu membuatku merasa dicintai. Dan aku yakin dia bisa membahagiakanku, Bu. Cinta itu tidak bisa mengisi perutmu, Iza." Ibu memotong pembicaraanku dengan cepat. Suaranya mulai meninggi. "Kamu harus berpikir jauh ke depan, Iza. Apa yang bisa kamu harapkan dari hidup bersama dengan tukang parkir? Bagaimana masa depan anakmu nanti? Apa kamu ingin hidup dalam kesulitan selamanya?" Kata-kata ibuku menembus hatiku seperti pisau yang tajam. Tapi aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku menatap mata Mas Fikri yang diam-diam memandang ke bawah. Wajahnya menyiratkan kesedihan tapi tidak marah. Aku tahu betapa berat baginya untuk mendengar penghinaan seperti itu, terutama dari seseorang yang seharusnya menjadi keluarganya kelak. "Ibu, aku tidak memilih Mas Fikri karena pekerjaannya, Bu," jawabku dengan tegas, meski air mataku mulai menggenang di mataku. "Aku memilihnya karena dia orang yang baik. Dia pria yang akan selalu mendukungku, tidak peduli seberapa sulit hidup kami. Dan aku tahu, Bu, bersama dia, aku bisa menghadapi apapun." Namun kata-kataku seolah tak berarti bagi ibuku. Dia menggelengkan kepala, jelas-jelas menunjukkan bahwa dia tidak bisa menerima pilihanku. "Aku tidak akan pernah setuju dengan keputusanmu ini, Iza," katanya dengan tegas. "Jika kamu bersikeras, jangan harap aku akan memberimu restu. Kamu akan menyesal nantinya." Aku terdiam, hatiku hancur. Aku tahu bahwa apa yang aku lakukan ini adalah keputusan besar. Tapi mendengar langsung penolakan ibuku membuat segalanya terasa jauh lebih sulit. Ayahku yang selama ini hanya diam, akhirnya membuka suara. Suaranya lembut tapi penuh pertimbangan. "Iza, ibu hanya menginginkan yang terbaik untukmu. Kami tahu kamu sudah dewasa dan bisa membuat keputusan sendiri. Tapi apakah kamu benar-benar yakin dengan pilihanmu itu? Hidup bersama itu bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang bertahan di tengah kesulitan, Iza." Aku menunduk sejenak, mencoba menenangkan pikiranku. Lalu dengan penuh keyakinan, aku berkata, "Ayah, Ibu, aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku percaya pada Mas Fikri. Dia mungkin bukan orang yang kaya atau punya pekerjaan yang mapan, tapi dia akan berjuang untuk keluarga kami. Dan aku yakin, bersama dia, kami bisa menemukan kebahagiaan."
Namun ibuku tidak bisa menerima jawabanku. Dengan tatapan penuh kecewa, ia berkata, "Kalau kamu tetap ingin menikah dengan dia, maka lupakan saja restu kami. Aku tidak akan menghadiri pernikahanmu." Perkataan itu menghantam keras. Selama ini aku selalu berharap bahwa meskipun awalnya menolak, ibuku pada akhirnya akan melunak dan memberikan restunya. Namun kenyataannya, dia lebih memilih untuk memutuskan hubungan kami daripada menerima Mas Fikri sebagai bagian dari keluarganya. Meskipun begitu, aku tidak bisa menyerah. Aku mencintai Mas Fikri dengan tulus, dan aku percaya pada kekuatan cinta kami. Meski tanpa restu ibuku, aku dan Mas Fikri akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pernikahan kami. Pernikahan itu berlangsung dengan sederhana, hanya dihadiri oleh beberapa kerabat dekat dan teman-teman yang memahami perjuangan kami. Tidak ada pesta besar, tidak ada gemerlap dekorasi, hanya sebuah ijab kabul yang Mas Fikri ucapkan di depan penghulu. Namun ibuku tidak menghadiri pernikahanku. Itu adalah salah satu hari terberat dalam hidupku. Mengetahui bahwa wanita yang telah membesarkanku tidak ada di sana saat aku menikah dengan pria yang aku cintai. Yang lebih menyakitkannya lagi, setelah pernikahan itu, para tetangga menyebarkan rumor yang kejam, menuduhku menikah dengan Mas Fikri karena hamil duluan, karena pernikahanku yang sangat sederhana. Tuduhan itu sangat menyakitkan. Aku yang selalu menjaga kehormatan, tiba-tiba harus menghadapi cemoohan dan pandangan sinis dari beberapa kerabat karena gosip itu. Tapi aku tidak punya pilihan lain selain tetap bertahan. Aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pernikahanku dengan Mas Fikri bukanlah hasil dari sebuah keterpaksaan, melainkan pilihan dari hati yang tulus mencintai. Setelah pernikahan yang sederhana itu, kami memutuskan untuk tinggal sementara di rumah keluargaku. Mas Fikri sendiri yang bersikeras, mengatakan bahwa mungkin tinggal bersama keluargaku akan memberi kesempatan bagi ibuku untuk mengenalnya lebih baik. Awalnya, aku menyetujui ide itu dengan harapan bahwa waktu dan kehadiran Mas Fikri yang tulus akan meluluhkan hati ibuku. Namun kenyataannya jauh dari yang aku bayangkan. Hari-hari pertama di rumah keluargaku terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah kami selalu terasa salah di mata ibuku. Setiap kali Mas Fikri melakukan sesuatu, tak peduli sebaik apapun usahanya, selalu ada kritik yang meluncur dari mulut ibuku. Bahkan hal-hal kecil seperti Mas Fikri meletakkan sandal di teras pun bisa menjadi bahan hinaan. Aku ingat jelas, pada suatu malam setelah Mas Fikri pulang bekerja, dia membawakan sebungkus bakso dari warung favorit kami. Salah satu makanan kesukaanku sejak kecil. Wajahnya nampak lelah, tapi tetap penuh semangat ketika dia menyerahkan bungkusan itu padaku. "Ini Iza, aku ingat kalau kamu pernah bilang kalau kamu ingin makan bakso ini," katanya dengan senyum lembut yang selalu menenangkan. Namun kegembiraan kecil itu tak berlangsung lama. Ibuku yang kebetulan lewat di ruang tamu langsung memandang bakso itu dengan tatapan jijik. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia meraih bungkusan itu dari tanganku dan dengan kasar melemparnya ke tempat sampah. "Makanan murahan seperti ini tidak pantas dimakan di rumah ini," kata ibuku dengan nada dingin yang menusuk. Hatiku hancur melihat perlakuan ibuku terhadap suamiku. Aku menatap Mas Fikri, berharap dia akan marah atau setidaknya menunjukkan rasa kecewanya. Tapi Mas Fikri hanya tersenyum tipis, seolah tak terpengaruh. "Tidak apa-apa Iza," katanya dengan pelan, sambil meraih tanganku, berusaha menenangkanku. "Kamu jangan sedih ya, mungkin memang aku yang salah." Namun di dalam hatiku, rasa sakit semakin dalam. Ini bukan pertama kalinya ibu mempermalukan Mas Fikri di depan keluargaku. Bahkan ketika tidak ada tamu atau saudara yang datang, ibu tetap tidak segan-segan menghina suamiku. Di depan tetangga, ibu tak ragu menyebut Mas Fikri sebagai beban dan lelaki yang tidak berguna. Setiap kata yang keluar dari mulut ibuku seperti racun yang menghancurkan harga diri suamiku. Tapi Mas Fikri tetap tegar. Situasi semakin sulit. Setiap hari ibuku tidak hanya menjelekkan dan menghina Mas Fikri, tetapi juga membandingkan Mas Fikri dengan Hendra, suami Mbak Laras. Dan Mas Hendra, yang memiliki pekerjaan tetap sebagai supervisor di sebuah minimarket, menjadi standar kesuksesan yang selalu dijadikan patokan oleh ibuku. "Kalau saja kamu punya suami seperti Hendra, Iza, hidup kita pasti akan lebih nyaman," katanya dengan nada cemoohan sambil memandang Mas Fikri yang sedang duduk di sudut ruangan. "Hendra bisa membelikan Laras motor baru, sedangkan Fikri,
Dia hanya tukang parkir. Apa yang bisa dia berikan untukmu? Setiap kali mendengar perbandingan itu, jantungku terasa berhenti. Mas Fikri hanya terdiam. Tidak ada balasan dari bibirnya. Tetapi aku bisa melihat betapa hancurnya hatinya. Suatu malam, saat Mas Fikri sedang membersihkan halaman, ibuku dengan lantang berkata, "Makanya, kerja yang benar. Beda banget dengan Hendra tuh, yang mau membelikan rumah buat Laras." Kata-kata ibuku nampak begitu sinis kepada Mas Fikri. Mas Fikri hanya menunduk, berusaha menahan rasa sakit yang menggerogoti hatinya. Ibuku yang seolah tak peduli, melanjutkan ejekannya. "Kau tahu kan Iza, seandainya Fikri bukan tukang parkir, mungkin kamu tidak perlu numpang di rumah ini seperti pengemis. Hendra punya masa depan yang cerah, sementara suamimu, bisa apa dia selain menjadi beban?" Seiring waktu berlalu, meski semua cobaan yang kami hadapi, Mas Fikri tetap bersabar. Namun ada saat-saat di mana aku melihat kerinduan di matanya, kerinduan akan penerimaan dan pengakuan dari keluargaku. Setiap kali ibuku membandingkan Mas Fikri dengan Mas Hendra, aku merasa seperti tidak ada harganya lagi di rumah ini. Bahkan kejadian yang paling menyakitkan terjadi ketika ada acara keluarga di rumah. Semua anggota keluarga besar berkumpul, termasuk saudara-saudaraku yang jarang datang. Di hadapan mereka, ibu secara terang-terangan membicarakan Mas Fikri dengan nada yang menghina. "Anak saya menikah dengan tukang parkir loh. Apa kalian bisa membayangkan? Seorang perawat yang seharusnya punya masa depan yang cerah, malah menikah dengan laki-laki seperti itu." Aku tidak bisa menahan air mataku saat mendengar ibuku berbicara seperti itu. Sementara Mas Fikri hanya duduk diam di pojokan, wajahnya tetap tenang. Aku tahu di balik ketenangan itu ada rasa sakit yang luar biasa. Namun seperti biasanya, dia memilih diam. Dia memilih untuk tidak membalas atau membela dirinya. Setelah acara selesai, Mas Fikri hanya berkata kepadaku, "Sayang, kalau kehadiranku di sini terus membuat ibumu marah, mungkin lebih baik aku pergi saja." Hatiku semakin teriris mendengar perkataannya. Aku tahu, Mas Fikri bukanlah pria yang mudah menyerah. Tapi aku juga tahu bahwa dia sudah menanggung terlalu banyak. Dia bekerja keras sebagai tukang parkir, menabung sedikit demi sedikit untuk masa depan kami, dan tetap berusaha menjaga kehormatan di tengah segala hinaan yang diterimanya. Aku merasa bersalah, seolah-olah dengan menikah denganku, Mas Fikri harus menanggung beban yang tidak seharusnya. Kebencian ibu padaku dan Mas Fikri tidak berhenti di situ saja. Ketika aku melahirkan Tika, anak pertama kami, momen itu seharusnya menjadi saat yang paling bahagia dalam kehidupanku, justru menjadi kepedihan yang mendalam. Setelah melalui 9 bulan kehamilan yang penuh harapan dan cinta, akhirnya aku melahirkan bayi mungilku di rumah sakit. Namun kebahagiaan yang kurasakan ternodai oleh sikap dingin ibuku. Alih-alih ikut merayakan kehadiran cucunya, ibuku sama sekali tidak menunjukkan senangnya. Aku masih ingat dengan jelas hari ketika aku dan Mas Fikri membawa pulang Tika dari rumah sakit. Namun setibanya di rumah, harapanku hancur. Ibuku hanya melirik sekilas ke arah bayi kecil di dalam pelukanku, lalu kembali sibuk dengan aktivitasnya di dapur. Tanpa sepatah kata pun, hatiku terasa remuk. Tidak ada ucapan selamat, tidak ada tawa. Suasana di rumah yang sudah dingin sejak pernikahanku dengan Mas Fikri, kini terasa semakin dingin. Berbeda sekali saat Mbak Laras, kakakku melahirkan, disambut dengan begitu bahagianya. Sampai-sampai ibu selalu menggendong bayi Mbak Laras dengan penuh kegembiraan. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ibu hanya butuh waktu untuk bisa menerima Tika. Hari-hari setelah kelahiran Tika, aku terus berharap ada perubahan. Setiap kali ibu lewat di dekat tempat tidur Tika, aku menunggu, berharap dia akan mendekat dan menggendong cucunya. Namun itu tak pernah terjadi. Pernah suatu sore, ketika Tika menangis terus-menerus, dan aku benar-benar kehabisan energi untuk menenangkannya. Saat itu, aku melihat ibuku di ruang tamu, hanya beberapa langkah dari kami. Dalam hatiku, aku berharap ibu akan datang dan menawarkan bantuan, atau setidaknya bertanya bagaimana keadaan Tika. Tapi ternyata itu tidak. Ibu hanya diam, menonton acara televisi seolah tangisan cucunya sama sekali tak terdengar. Aku hampir tak percaya betapa kerasnya hati ibuku. Suatu hari, ketika Mas Fikri sedang bekerja, aku memberanikan diri untuk berbicara langsung dengan ibu. Dengan hati-hati aku berkata, "Bu, apa ibu tidak ingin menggendong Tika? Dia kan cucu ibu juga."
Ibu memandangku dengan wajah datar, seolah apa yang aku katakan adalah hal yang paling aneh yang pernah ia dengar. "Untuk apa?" Jawabannya dengan singkat, tanpa sedikit pun perasaan. "Dia bukan urusanku. Kamu yang memilih jalan ini. Kamu yang harus bertanggung jawab. Jangan harap aku akan ikut campur." Perkataannya menamparku seperti cambuk. Di saat aku sangat berharap dukungan dari ibuku, justru yang aku dapatkan hanyalah penolakan yang keras. Sejak saat itu, aku berhenti berharap bahwa ibuku akan menerima Tika, atau bahkan mengakuinya sebagai cucunya. Setiap kali aku melihat ibu melewati Tika tanpa sekilas pandang, rasa sakit di hatiku semakin bertambah. Waktu terus berjalan, dan Tika tumbuh menjadi bayi yang sehat dan lucu. Senyumannya adalah sumber kekuatan bagiku dan Mas Fikri. Namun ada luka yang tak pernah sembuh di dalam hatiku. Luka karena melihat bagaimana ibuku sama sekali tidak mengakui kehadirannya. Tidak pernah sekalipun ibuku menggendongnya, bahkan menyentuhnya pun tidak. Bahkan ketika tetangga atau saudara datang untuk berkunjung melihat Tika, ibu dengan dinginnya menjauh, seolah-olah bayi kecil itu adalah sesuatu yang tidak layak mendapatkan perhatian. Aku sering mendengar komentar dari tetangga yang mengejutkan melihat sikap ibuku. "Kok ibu tidak sayang ya sama cucunya?" kata seorang tetangga suatu hari. Ketika mereka sedang berkumpul, ibuku hanya tertawa kecil dan menjawab, "Itu bukan urusan saya. Saya sudah bilang dari awal kan?" Mendengar hal itu, aku hanya bisa menahan tangis. Meskipun Mas Fikri selalu mencoba untuk menghiburku dan meyakinkanku bahwa kami adalah keluarga kecil yang kuat tanpa perlu pengakuan dari siapapun, kenyataannya aku tetap merasa terluka. Ibu yang selama ini menjadi sosok yang aku kagumi, kini menjadi seseorang yang sangat asing bagiku. Orang yang dingin dan tak tersentuh oleh kehadiran cucunya. Setiap malam, saat aku menyusui Tika, aku sering memikirkan bagaimana masa depannya. Apakah suatu hari nanti, Tika akan bertanya, mengapa neneknya tidak memperlakukannya seperti cucu pada umumnya. Bagaimana aku harus menjelaskan kepada Tika bahwa neneknya tidak pernah menggendong atau menyentuhnya, bukan karena kesalahannya, tetapi karena keputusan orang dewasa yang egois. Namun di balik semua luka itu, aku bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi Tika. Aku ingin dia tumbuh dengan penuh cinta. Meskipun cinta itu hanya berasal dari aku dan Mas Fikri. Dan meskipun ibuku tak pernah menyentuh atau mengakui cucunya, aku berjanji bahwa Tika tidak akan pernah merasakan kekurangan cinta dalam hidupnya. Aku dan Mas Fikri akan mencintainya sepenuh hati. Dan itu akan menjadi kekuatan kami untuk melanjutkan hidup, meskipun dengan segala cobaan yang ada. Hidup di rumah ibuku adalah ujian yang berat bagi pernikahan kami. Aku sering terbangun di malam hari, memikirkan apakah keputusan kami untuk tetap tinggal di sini adalah kesalahan. Mas Fikri yang selalu terlihat kuat di luar, kadang-kadang menunjukkan kelelahan di matanya, tapi dia tak pernah mengeluh, bahkan saat menghadapi hinaan yang paling kejam. Dia selalu mengatakan bahwa dia mencintaiku dan akan terus berusaha menjadi suami yang baik. Namun seiring berjalannya waktu, semakin jelas bahwa kami perlu mencari jalan keluar. Kami mulai memikirkan cara untuk keluar dari situasi ini. Tapi jalan menuju kebebasan nampak begitu jauh dan penuh duri. Mas Fikri sebenarnya menolak ajakanku untuk pindah. Khawatir hubungan antara aku dan ibuku akan semakin renggang. Tapi aku tak bisa lagi menahan perasaanku. Aku lebih memilih hidup dengan tenang di rumah sederhana suamiku, daripada terus tinggal di bawah bayang-bayang kebencian ibuku. Akhirnya, kami memutuskan untuk pergi dan tinggal di rumah Mas Fikri yang dulu. Sebelum kami pergi, ibu memberiku ultimatum. "Aku tidak akan menganggapmu sebagai anak lagi jika kalian tidak bisa memperbaiki kondisi ekonomi kalian," tegasnya dengan nada suara yang tidak bisa ditawar. Dia menambahkan bahwa dia hanya akan menerimaku kembali jika kami sudah memiliki mobil dan hidup dengan kaya. Mendengar kata-kata itu, hatiku hancur. Rasanya seperti ada jurang yang memisahkan aku dan ibuku, dan aku merasa bingung di tengah keputusasaanku. Namun Mas Fikri tetap tenang. Dia menenangkanku dengan tangan yang hangat, meyakinkanku bahwa kami akan membuktikan bahwa kami bisa berhasil meskipun menghadapi segala rintangan. Setelah kami pindah ke rumah Mas Fikri, suasana baru terasa damai. Tinggal di rumah yang penuh cinta dan pengertian memberiku ketenangan batin. Meskipun hubunganku dengan ibuku masih dingin dan tegang. Dengan tabungan yang masih tersisa dari penghasilanku sebagai perawat, Mas Fikri meminta izin untuk memulai kembali usaha peternakan ayamnya. Awalnya aku khawatir, mengingat kejadian masa lalu yang menyakitkan itu. Tapi melihat kesungguhan dan semangat Mas Fikri, aku merasa yakin
Akhirnya aku setuju. Mas Fikri sangat berhati-hati kali ini. Dia tahu bahwa sekarang dia bukan hanya bertanggung jawab pada dirinya sendiri, tetapi juga pada aku dan anak kami. Kami berdua bekerja keras, membangun kembali peternakan ayam dengan harapan masa depan yang lebih cerah. Mas Fikri menyusun rencana dengan cermat, mengalokasikan modal untuk membeli bibit ayam yang sehat, pakan, dan perawatan yang tepat. Setiap malam, kami berdiskusi tentang langkah-langkah selanjutnya dan strategi untuk menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul. 6 bulan pertama usaha peternakan kami berjalan dengan baik. Ayam-ayam kami tumbuh sehat, dan kami berhasil panen dengan hasil yang cukup besar. Mas Fikri sangat bahagia, dan senyum di wajahnya selalu membuatku merasa optimis. Aku pun merasakan harapan yang mulai tumbuh kembali dalam hatiku. Hasil panen kami tidak hanya cukup untuk menutupi biaya operasional, tetapi juga memberikan kami kelebihan yang bisa kami tabung. Kami mulai menabung untuk membeli rumah dan mobil, sesuatu yang ibuku tuntut agar bisa menerima kami kembali. Meskipun terkadang, aku merasa marah dengan syarat ibuku itu. Aku tahu bahwa hal itu menjadi motivasi bagi Mas Fikri untuk bekerja lebih keras. Dia selalu berkata, "Kita akan buktikan kepada semua orang bahwa kita bisa sukses. Kita akan membuktikan bahwa cinta dan kerja keras bisa membawa kebahagiaan." Kata-kata itu terus menggema dalam benakku, memberikan semangat saat malam-malam panjang kami habiskan untuk merawat ayam-ayam. Setelah 2 tahun berlalu, usaha peternakan ayam kami berkembang dengan pesat. Mas Fikri berhasil menjadi juragan ayam di desanya, dan kami hidup dengan lebih dari cukup. Dengan hasil dari peternakan, kami membeli rumah baru dan sebuah mobil. Setiap kali aku melihat senyum Mas Fikri dan Tika yang ceria, aku merasa bangga. Kami telah melewati banyak rintangan, dan kini kami siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Mas Fikri berjanji bahwa kami akan membuktikan kepada semua orang bahwa cinta dan kerja keras bisa membawa kebahagiaan. Kita akan menunjukkan kepada ibumu bahwa kita bisa sukses tanpa harus mengorbankan cinta kita, katanya dengan semangat. Kami berdua sepakat untuk menjaga impian kami tetap hidup, tidak peduli seberapa berat jalan yang harus kami tempuh. Dengan keyakinan dan kerja keras, aku tahu kami akan mencapai semua yang kami impikan. Tak lama setelah kami mencapai kesuksesan, kehadiran ibu Mas Fikri dan kakak-kakaknya yang dulu meninggalkannya mendatangi rumah kami. Mereka terlihat tertegun dan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mas Fikri dengan usaha dan ketulusan hatinya telah membangun sesuatu yang luar biasa dari titik terendah dalam hidupnya. Aku bisa melihat betapa beratnya beban yang ia pikul di masa lalu. Namun saat itu, rasa bangga dan bahagia mengalahkan rasa sakit yang pernah ia rasakan. Mereka berdiri di depan pintu, tampak ragu untuk melangkah masuk. Namun ketika Mas Fikri melihat mereka, senyum tulus muncul di wajahnya. "Selamat datang, Ma," katanya dengan suara lembut. Dalam sekejap, aku bisa melihat bagaimana Mas Fikri, meskipun disakiti, menerima mereka kembali dengan hati yang lapang. Dia memberikan pelukan hangat kepada ibunya dan kakak-kakaknya, seolah-olah semua kesedihan yang pernah ada tak pernah terjadi. "Mama minta maaf ya Fikri," kata ibu Mas Fikri, suaranya bergetar. "Kami seharusnya tidak meninggalkanmu dalam kesulitan. Kami melihat betapa kerasnya perjuanganmu, dan kami sangat menyesal." Keluarga Mas Fikri berbicara tentang kesalahan mereka, dan bagaimana mereka menyadari betapa berharganya dukungan satu sama lain. Ada momen haru yang menyentuh ketika mereka mulai saling berpelukan, melepaskan rasa bersalah dan menyambut kembali satu sama lain. Saat itu, aku merasa terharu melihat cinta yang sejati, meskipun di tengah kesedihan dan ketidakadilan yang telah mereka alami. Begitu pula dengan ibuku. Setelah mengetahui kesuksesan kami, dia datang ke rumah dengan langkah yang ragu. Matanya yang dulu penuh dengan penolakan, kini terlihat penuh dengan air mata. "Iza, ibu minta maaf ya," ucapnya dengan suara serak. "Ibu telah salah menilai Fikri. Kesuksesanmu membuat ibu menyadari betapa berharganya cinta yang kalian miliki." Mendengar kata-kata itu, hatiku sempat terluka, namun aku memilih untuk memaafkan. Aku tahu bahwa semua orang bisa berbuat salah, dan pengakuan dari ibuku adalah langkah awal untuk memperbaiki hubungan kami. "Ibu, kita semua belajar dari kesalahan," balasku dengan lembut. "Mas Fikri dan aku berhasil mendapatkan kebahagiaan yang kami impikan, Bu, tanpa perlu mengorbankan cinta dan rasa hormat kami satu sama lain." Kami semua duduk bersama, menceritakan berbagai hal, termasuk perjalanan kami dalam membangun usaha peternakan. Cerita-cerita itu membuat semua orang terharu
dan merasakan kembali hubungan yang hilang. Mas Fikri tidak hanya berhasil membuktikan dirinya, tetapi dia juga berhasil membawa keluarganya kembali bersatu. Ada sesuatu yang sangat menenangkan saat melihat semua orang tersenyum dan berbagi tawa, seolah-olah masalah yang pernah ada sirna begitu saja. Namun di sisi lain, kabar buruk datang dari keluarga Mas Hendra. Suami Mbak Laras yang dulu sering dibandingkan dengan Mas Fikri mengalami nasib yang tidak baik. Ternyata Mas Hendra tertangkap polisi karena terlibat dalam perjudian togel. Berita ini membuat keluargaku terkejut dan ibuku yang dulu selalu memujinya kini merasa malu. Ibu benar-benar minta maaf sama kamu, Fikri, karena ibu dulu yang suka membandingkan kamu dengan Hendra, ucap ibuku sambil menggelengkan kepala, mencerminkan betapa cepatnya hidup bisa berubah. Perbandingan antara Mas Fikri dan Mas Hendra yang dulu selalu mengemuka kini berubah menjadi pelajaran berharga. Kami menyadari bahwa kesuksesan tidak hanya diukur dari kekayaan, tetapi dari perjuangan dan kerja keras. Mas Fikri dan aku merasa bersyukur karena kami telah menemukan jalan yang benar dan saling mendukung satu sama lain. Dalam perjalanan hidup kami, aku belajar banyak tentang cinta, kesabaran, dan keteguhan hati. Mas Fikri adalah contoh nyata bagaimana seseorang bisa bangkit dari keterpurukan jika dia memiliki tekad yang kuat. Dia mengajarkan aku untuk tidak menyerah pada keadaan dan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari harta, melainkan dari cinta dan kerja keras. Meskipun terkadang rasa sakit dari masa lalu masih terasa, terutama mengingat bagaimana keluargaku memperlakukan Mas Fikri, aku memilih untuk memaafkannya. Memaafkan bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diriku sendiri. Kini aku bisa melihat masa depanku dengan penuh harapan, tanpa lagi dibebani oleh dendam. Aku bersyukur memiliki Mas Fikri sebagai suamiku. Dia adalah pria yang penuh kasih sayang, tangguh, dan selalu mendukungku dalam segala hal. Meskipun kami menghadapi banyak rintangan dari awal pernikahan, cinta kami terbukti kuat dan mampu mengalahkan semua cobaan. Dan sekarang, setelah semua yang kami lewati, aku tahu bahwa keputusan untuk menikah dengan Mas Fikri adalah keputusan yang terbaik dalam hidupku.